Ada dua. Oh, itu beda. Sama sebenarnya. Oh, iya, sama, cuma dua ormas. Oh iya. LPOK dan LPOI. Iya. Tahu. Sama ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang berkumpul sekarang ini dua lembaga ya. Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang terdiri dari 14 ormas. Kita tahu semua lah. Dan yang kedua, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Berapa? 20. Di samping saya ini sekjen dari dua lembaga, Saudara Sayyid Lutfi At-Tamimi, dan yang hadir ini anggota dari ormas-ormas dari Ormas Islam 14 termasuk NU, dan dari ormas keagamaan yang hadir berapa yang hadir? 6 PGI, KWI, Walubi, Permabudi, PGI, KWI, Walubi, Permabudi, PHDI, Matakin, satu lagi PHDI. Siaran pers, dukungan Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan LPOK. Kami Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan di Indonesia menyatakan sikap satu, menghimbau pada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak panik dan bersama-sama menjaga kondisi sosial dengan tetap berada di rumah masing-masing demi keselamatan keluarga, yang sekaligus juga membantu upaya pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. 2. Mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, antara lain A. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, skala social distancing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. B. Memberikan bantuan bagi masyarakat lapisan bawah yang terkena dampak virus corona yang dikenal dengan 6 paket bantuan, yaitu baik berupa peningkatan jumlah penerima bantuan besar manfaat program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja, penggratisan tarif listrik kapasitas 450 watt, dan diskon 50% kapasitas 900 watt selama 3 bulan, antisipasi kebutuhan pokok serta memberikan keringanan kredit. Ini kita betul-betul mengucapkan atau memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kebijakan pemerintah dalam hal ini. 3. Menghimbau kepada umat muslim agar melaksanakan ibadah sholat Jumat, sholat tarawih, Idul Fitri tahun 1441 Hijriah di rumah masing-masing, serta tidak melaksanakan kegiatan takbir keliling, buka bersama, silaturahim. Demikian pula kepada umat non-muslim untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing agar dapat mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19. 4. Menghimbau masyarakat agar sebisa mungkin tidak melakukan mudik ke daerah masing-masing sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Di samping itu, LPOI dan LPOK juga sangat mendukung rencana kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang tidak pulang atau tidak mudik agar dapat merayakan hari raya di keluarganya masing-masing. 5. Meminta agar seluruh pihak dapat menghilangkan stigma terhadap warga yang terpapar COVID-19 serta tidak ada politisasi dan komodifikasi atas krisis yang melanda bangsa ini. Hendaknya setiap umat beragama tidak mudah menerima, percaya, tidak mudah percaya dan membagikan hoax, berita bohong terkait pandemi COVID-19. Dan kepada
para relawan, baik para dokter dan para medis, para perawat, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Allah lah yang akan membalas kalian. Dan kami berdoa mudah-mudahan kalian selalu dijaga kesehatannya oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada pahlawan, para pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan para penderita COVID-19, kita mendoakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah di tempat yang damai, nyaman, dan tenang. Kepada keluarga ditinggal, semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jakarta, 3 April 2020, Pengurus FPI dan POK, Ketua Umum Said Agil Sirot, Sekretaris Umum Haji Lutfi At-Tamimi. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Yang bacakan, saya bacakan. Ini apa? Silakan. Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari teman-teman wartawan melalui pesan singkat. Pertama ada dari Tempo. Pertanyaannya, masih banyak ustadz atau kiai kampung yang menyerukan buat sholat Jumat dan mengadakan pengajian dengan dalih nggak usah takut corona, lebih takut sama Allah. Bagaimana? Saya atas nama Ketua Umum PBNU dan Ketua FPUI dan Ketua FPOK menghimbau kepada seluruh para asatidz, para ulama, para kiai agar mentaati himbauan pemerintah untuk keselamatan bersama. Kita jaga kesehatan kita, keselamatan kita masing-masing dengan ikhtiar, berusaha sesuai dengan aturan yang ada. Itu adalah perintah Allah. Jadi perintah Allah itu bukan hanya sholat. Sholat juga perintah Allah. Beribadah perintah Tuhan. Tapi menjaga keselamatan, menjaga kesehatan bersama itu juga perintah Tuhan. La dororo wa la diror. Awas, tidak boleh kamu membuat madorot, mencelakakan dirimu sendiri, dan membuat madorot, mencelakakan orang lain. La tulqu bi'aidikum ila tahlukah, Al-Quran. Jangan kamu jerumuskan dirimu sekalian, dirimu semuanya ke jurang kerusakan, kehancuran. Jadi yang namanya taat perintah Tuhan di samping salat, puasa, silaturahim, juga menjaga keselamatan diri masing-masing juga dalam rangka mentaati perintah Tuhan, perintah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum bagi orang yang menolak untuk mensolatkan atau menguburkan jenazah positif COVID dan bagaimana cara mengurusi? Saya akan menjawab dari perspektif Islam. Syariat Islam memerintahkan agar kita menghormati sesama Islam, tapi sebenarnya sama umat manusia juga, baik ketika masih hidup maupun setelah sudah meninggal. Sesama umat Islam tidak boleh menyakiti, tidak boleh fitnah, tidak boleh menggunjing ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jadi mentang-mentang sudah meninggal kita gunjing terus, kita bicarakan terus kesalahannya, kejelekannya, nggak boleh. Nah, ketika kita menjumpai ada jenazah, ini hukum Islam, jenazah seorang muslim meninggal, maka semua satu desa itu atau satu wilayah itu berkewajiban menanganinya. Namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu semua wajib, semua berkewajiban satu desa itu. Tapi kalau sudah ada yang menangani, menjalankan sebagian, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu kifayah fardu kolektif lah. Kalau sudah ada yang menangani, maka yang lain tidak berkewajiban. Ketika melihat ada seorang meninggal dunia, satu desa itu wajib menanganinya. Kalau sudah ada yang menangani, maka gugurlah kewajiban yang lain. Bagaimana cara menanganinya? Kita mandiin, kita kafani, kita sholati, dan kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir, yaitu ke makbaroh atau ke makam. Itu cara Islam, syariat Islam. Nah, sekarang
kondisi seperti ini bagaimana? Nah, ketika ada orang Islam meninggal dunia karena corona, positif karena corona, sudah ditangani oleh rumah sakit dengan keamanan yang memenuhi syarat, safety yang sesuai dengan persyaratan lah, dibungkus plastik dan sebagainya, maka kita tidak boleh menolak jenazah tersebut. Kalau memang sudah ditanggung oleh pihak rumah sakit atau pihak kesehatan, pasti jenazah ini sudah kita amankan. Tidak mungkin akan ada penyakit yang menular. Maka masyarakat wajib, masyarakat Islam wajib hukumnya, secara hukum Islam, menerima jenazah tersebut. Menolaknya adalah dosa besar. Kalau satu desa menolak, maka satu desa dosa semua itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kompas. DPR kemarin telah menggelar rapat paripurna yang isinya antara lain membacakan surpres Omnibus Law Cipta Kerja RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan. Bagaimana pandangan ormas Islam yang tergabung dalam LPOI melihat kebijakan DPR di masa darurat ini? Apakah pembentukan undang-undang itu mendesak dilakukan saat ini atau sebaiknya ditunda saja? Menurut saya ditunda. Tunda. Menurut saya itu ditunda. Ini semua harus kita Fokus. bersama-sama fokus lawan corona. Ya. Kita tidak boleh kalah oleh corona. Harus kita lawan corona sampai selesai, baru yang lain-lain. Ya. Nah, maka beberapa anggaran pun banyak dialihkan untuk mengatasi COVID-19 ini. Jadi jangan itu cuma sekedar undang-undang yang masih mentah lah, yang sudah jelas anggaran lokasi untuk ini itu aja bisa dialihkan untuk corona ini, untuk mengatasi corona ini. Pertanyaan terakhir dari Republika. Yeah. Bagaimana imbauan masyarakat terkait mudik selanjutnya? Perlukah masjid menjadi comment center di tengah COVID-19 ini? Cukup. Begini, sekali saya tegaskan ya, kalau berkumpul-kumpul itu jelas mengakibatkan penularan corona ini, maka di tempat manapun hendaknya tidak ada perkumpulan, tidak pertemuan massa yang banyak. Masjidil Haram Mekah Madinah pun ditutup untuk sementara. Jadi di masjid pun kita hindari perkumpulan pertemuan banyak di masjid. Ada saya lihat di beberapa daerah sholat Jumat dengan menggunakan teori jarak satu sama lain 1 meter. Itu silahkan kalau memang itu sudah menjamin keselamatan jamaah bersama. Ada lagi di Malang saya lihat di depan ada apa? Ada bilik apa namanya? Bilik. Yang muter itu penyemprotan itu. Nah, itu juga barangkali salat ikhtiar. Akan tapi walaupun bagaimanapun kalau memang daerah itu sudah zona merah, sudah jelas ada satu aja yang kena, itu berarti dikhawatirkan cepat sekali untuk menyebar. Maka lebih baik sholat di rumah masing-masing. Tidak mengurangi perintah Allah, tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi keutamaan. Karena darurat, maka kita sholat di rumah juga sama ketika kita sholat di masjid. Cukup pertanyaan barangkali ada. Yang lain? Ya, cukup sudah. Ada nggak dari yang hadir? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berupa himbauan, ya, tidak ada tekanan dari pemerintah tentang mudik dan lain-lain. Ini himbauan, dan jangan sampai negeri ini hancur karena para pemfitnah hoax yang berbicara di televisi atau di WA ini. Kami ormas keagamaan dari 20 ormas yang mayoritas berdiri sebelum kemerdekaan mendukung penuh kepada presiden dan wakilnya untuk menjaga NKRI. Kami tidak bicara siapa-siapapun. Ini perintah presiden, sami'na wa ata'na. Jalankan. Dan itu salah satu pahala. Adapun kekurangan segala macam, nanti kita bicarakan. Tapi jangan semua mereka berbicara, ini berbicara, itu berbicara, dan hanya presiden yang berhak memutuskan. Ini permintaan kami. Jadi tidak ada simpang siur.
Ini himbauan. Allah SWT pasti akan menghabisi salah satu dari makhluknya yang namanya corona ini. Ya, itu makhluk. Kita berdoa, mudah-mudahan di bulan ini kita dapat berkah dan bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai, Pak, kenapa kami menolak lockdown? 20% dari penduduk negara di dunia yang menerima lockdown, akhirnya apa? I wish seandainya saya tolak lockdown. California dan terakhir di India rusuh semuanya. Alhamdulillah LPUI sama LPUK sudah meminta kepada pemerintah jangan ada lockdown. Apalagi dalam bulan puasa, kami kan nggak makan dari pagi buat kaum muslimin. Dari Hindu ada nyepi, ada segala macam. Kita biasa tenang aja. Dan jangan banding-banding Indonesia. Gimana Wuhan? Bagaimana Amerika segala macam? We are different. Kami berbeda dengan mereka, Bapak. Kami lebih kuat daripada mereka. Itu permintaan ormas keagamaan. Di bawah pimpinan Pak Yai Said Agil Siraj dan semua ketua-ketua ormas ini tersebut, kami bersatu, Bapak. Anda boleh tidur ya parpol, kami sudah kerja sejak mau banjir dan tidak berhenti kantor ini terus-terusan. Mohon maaf Pak Kapolri, Pak Panglima, Pak Presiden segala macam, kami kumpulkan ini semuanya. Kami kumpulkan dan Pak Yai Said berbicara hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Yai Said dan pada seluruh pimpinan-pimpinan ormas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear. Kasih BBR juga. PP tidak ada. Siapa yang minta ini? Mau diperbanyak? Silakan. Di foto-foto. Nah,